Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara webinar Forum Excellence BUMN Asyik yang keempat. Boleh minta jempolnya Bapak Ibu? Nggak keluar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya didahului dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellence BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar Forum Excellence BUMN Asyik yang keempat. Saya akan men-share materinya, nanti akan ada link yang tertera di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Jadi pada siang hari ini yaitu pembicara Bapak Gaguh Yudiarinto dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk, dan juga dimoderatori oleh Bapak Darlim Tampu-Bolon dari Perum LKBN Antara dengan topik Pursuit of Excellence Through People's Paradigm Shifting. Acara ini akan berlangsung dari jam 2 siang hingga jam 3 sore nanti. Dan sebelum kita memulai acara, ada hari yang sangat spesial oleh pembicara kita satu ini, yaitu Bapak Gaguh Yudiarinto selaku Wakil Sekretaris Umum yang bertambah usianya, semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib atau peraturan dari webinar Forum Excellence BUMN. Yang pertama, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini sebagai data sertifikat WFA, dan juga dapat menonaktifkan audio agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mendownload atau mengisi link evaluasi narator dan link evaluasi Forum Excellence BUMN yang akan saya share di slide selanjutnya. Dan juga materi pembicara dapat di-download pada link yang akan dikirimkan melalui kolom chat maupun dari slide selanjutnya. Dan jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, dapat melalui kolom grup chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator dan dijawab oleh pembicara. Dan mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak menyebar link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung. Berikut adalah link materi WFA Session 4. Dapat difoto, ditulis, atau diketik. Dan juga link evaluasi pembicara. Dan juga link evaluasi Forum Excellence BUMN. Mohon dapat diisi. Baik. Sebelum saya membacakan CV moderator, acara selanjutnya adalah sambutan dari Forum Excellence BUMN kepada Bapak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum FEB. Kami persilakan. Terima kasih, Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam virtual, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu sekalian yang hadir kali ini. Sepertinya melebihi dari target, sehingga agak sedikit dipaksa untuk ditutup lebih awal gitu ya. Oke, yang kedua ingin sekali lagi saya sampaikan, ini kita tidak terasa sudah masuk ke webinar FEB Asyik yang keempat. Artinya sudah keempat kali ini kita sudah berjalan, dan alhamdulillah antusias daripada kita masing-masing, para asesor dan para pencinta bisnis excellence ini bergabung untuk memberikan saling sharing dan learning untuk kita semua. FEB adalah organisasi nirlaba, ya. Jadi artinya kita di sini adalah para penggiat daripada bisnis excellence. Adapun maksud dan tujuannya adalah dalam kondisi yang seperti ini pun, pandemi COVID-19 ini, kita tetap mencoba best practice sharing melalui Business Excellence Practitioner. Semoga menjadi insight dan sekaligus membuka peluang kolaborasi. Kemudian juga yang mudah-mudahan ini bermanfaat secara personal maupun sebagai pribadi, organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah kita bicara tentang yang namanya silaturahim. Ini sangat penting walaupun silaturahim secara virtual.
Kemudian yang berikutnya adalah ucapan terima kasih banyak kepada narasumber, dalam hal ini Bapak Gago Yudiarinto. Selamat Pak Gago, hari ini adalah hari bahagia Anda, sukses selalu. Dan dimoderatori oleh Bapak Darlim Tampu Bolon, sukses buat Bapak berdua. Dan harapan kami dalam minggu ini ada kelanjutan dari WFA 4 masuk di WFA 5, dan di antara WFA 5 ada yang namanya bedah buku nantinya. Dan berikutnya adalah nanti di hari Sabtu adalah kita berbicara tentang bagaimana Business Excellence dibagi menjadi 5 pembicara pakar FEB. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga join di dalam acara ini. Oke, terakhir terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Enjoy our discuss. Always success and don't forget be happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum Forum Excellence BUMN atas sambutannya. Sebagai informasi bahwa acara webinar ini dihadiri oleh beberapa peserta, diantaranya dari beberapa BUMN, dari anak perusahaan BUMN, dari BUMD, dari PTN, PTS, dari manajemen konsultan, dan bahkan dari Mahkamah Agung. Dan juga tingkat level dari peserta tersebut yang sudah mendaftar, dari top manajemen, dari profesional, dari dosen, dan juga dari aparatur sipil negara, dan juga para asesor KPKU BUMN. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu acara selanjutnya. Beliau bernama Darlim Tampu Bolon, M.Com, S1 Instrumen Fisik Universitas Indonesia tahun 1992, dan S2 Computer Science di Universitas of Indonesia tahun 2002, dan juga bekerja di LKBN Antara sebagai Head Division di bidang Internal Control, dan juga ketertarikannya yaitu Strategic Management, Strategic Planning, Performance Management, Product Management, Business Process Improvement, Quality Assurance and Management, Multimedia Business, dan Media Observer. Baik, selanjutnya kepada Bapak Darlim Tampu Bolon, waktu dan tempat kami persilakan. Sejahtera untuk kita semua. Maaf, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam excellent. Puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT sehingga kita masih bisa diberi nikmat dan karunia yang begitu banyak, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti festival webinar Forum Excellence BUMN ASIK atau WFA 2020 yang keempat. Saya Darlim Tampu Bolon dari Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara akan memandu jalannya webinar FEB ASIK WFA keempat hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua partisipan kali ini, sehingga bisa nanti dibawa pulang, dibawa ke kantor masing-masing untuk kemudian menjadi landasan untuk produktivitas kemudian hari. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Sobat Excellence semua dalam WFA ini. WFA ini tadi sudah disampaikan terselenggara oleh Forum Excellence BUMN atau FEB, yang merupakan inisiasinya untuk menggiatkan semangat belajar menggali keilmuan di tengah situasi COVID-19 di negeri kita dan bahkan global. Mudah-mudahan kita bisa memetik semua bersama manfaat dari ilmu yang di-sharing oleh para pakar-pakar kita. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki kompetensi yang khusus dari bidang HR, yaitu kita akan tampilkan Pak Gaguk Yudiarinto, beliau dari PT Semen Indonesia yang nanti akan menyampaikan materinya terkait dengan Pursuit of Excellence Through People Paradigm Shifting. Yang kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira adalah seperti ini, mencapai kinerja excellent melalui perubahan atau pergeseran paradigma SDM. Materi ini pasti menarik, karena pada kesempatan kali ini Pak Gago dengan kompetensi keilmuannya dan pengalamannya akan menghubungkan antara achievement motivation dengan business excellence seperti yang selalu
kita praktekkan sehari-hari. Sebelum kita dengarkan bersama tentang paparan Pak Gagu, ada baiknya saya sampaikan, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Andes Gagu Yudiarinto, posisi MM. Jabatan beliau adalah Department of Business Process Development di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Tempat tanggal lahir beliau Kediri 14 April 1964 yang tadi sudah kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun kepada beliau. Semoga selalu sehat dan sukses di pekerjaan dan keluarganya ya. Status keluarga sudah menikah dengan 2 orang anak. Alamat rumah beliau di Emerald Townhouse AH27 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan. Nomor teleponnya bisa Bapak Ibu lihat di layar. Adapun pendidikan dan kompetensi beliau, S1 beliau dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Lalu beliau melanjutkan S2-nya di Magister Manajemen Strategik Universitas yang sama, Universitas Airlangga. Beliau juga mendapatkan beberapa sertifikasi. Yang pertama, sertifikasi yang terkait dengan Trainer of Achievement Motivation Training, AMT. Ini yang nanti akan menjadi dominan ya dalam bahasan beliau kali ini. Juga sertifikat yang terkait dengan Interviewer BEA atau CBI, Certified Examiner of Malcolm Baldrige Kriteria, dan kemudian Certified Evaluator of Kriteria Penilaian Kinerja Unggul atau KPKU. Beliau juga memiliki sekian banyak pengalaman yang luar biasa ya. Kita lihat bahwa beliau adalah trainer Achievement Motivation Training sejak 94 sampai sekarang ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator tim penerapan Malcolm Baldrige Kriteria di PT Semen Gresik ya. Internal Examiner Baldrige tahun 2006-2007, Examiner untuk awarding IQA 2008 sampai sekarang, evaluator untuk KPKU BUMN 2012 sampai sekarang, trainer dan fasilitator KPKU 2012 sampai sekarang, dosen tidak tetap, mata kuliah HRMS, Manajemen Control System, dan lain-lain, associate trainer dan konsultan di beberapa konsultan manajemen, serta narasumber pada seminar, workshop tentang business excellence atau penerapan lainnya yang terkait dengan Baldrige Excellence Framework dan KPKU. Saya kira itu pengenalan singkat dari atau tentang beliau, Pak Gagu. Sekali lagi, materi yang akan disampaikan beliau ini cukup berbeda dari yang lain-lain ya, karena di saat ini beliau akan menampilkan tentang tema yang masuk kepada salah satu kategori yang khusus di KPKU seperti yang kita kenal, yaitu di kategori 5 tentang SDM. Nah tentunya kita ingin sama-sama dengar kupasan beliau, paparan beliau yang menarik ini ya tentunya. Dan kepada beliau saya kira waktu kita akan persilahkan, tidak berpanjang lebar. Waktu beliau 20 menit, Pak Gagu. Yep. Sudah siap ya, 20 menit untuk paparannya Pak Gagu. Dan nanti 20 menit akan ada tanya jawab yang nanti akan saya pandu. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar dari saya. Silahkan menikmati paparan dari Pak Gagu dan kita nanti akan sama-sama melakukan diskusi setelahnya. Silakan Pak Gagu. Terima kasih Pak Darlim, moderator yang kece. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, pemerhati serta praktisi bisnis excellence yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu berbagi waktu untuk join di webinar FEB ASIK atau BFA yang keempat pada siang hari ini. Semoga dalam waktu yang tidak lama, hanya 40 menit efektif, kita bisa memanfaatkan secara optimal. Siang ini saya akan berbagi pengalaman maupun pemikiran saya terkait dengan business excellence dan juga situasi pandemi coronavirus yang sama-sama kita hadapi. Jadi harapannya ini akan menjadi hal yang bermanfaat buat kita. Saya mengambil judul Pursuit of Excellence Through People Paradigm Shifting. Jadi seperti yang
yang disampaikan Pak Darlim, kita ingin selain mengelola bisnis excellent di perusahaan, kita pun pada situasi yang khusus kali ini, kita tidak melupakan fundamental sebuah organisasi. Di mata saya, tidak lain dan tidak bukan adalah aspek manusia. Di dalam bisnis excellent masuk kategori 5. Pada slide berikutnya, saya akan sampaikan. Next slide. Next slide. Ya, jadi tujuan slide sebelumnya. Jadi tujuan bisnis excellent itu disebutkan ada 5 oleh Boldred Excellent Framework. Slide sebelumnya, nomor 2. Bahwa yang pertama, organisasi yang unggul, bisa kembali ke slide sebelumnya, ya, menjalankan perusahaan agar semakin efektif dan kompetitif. Ya. Kemudian juga membuat para pimpinan, karena menjadi pilot begitu, driver, dan para pimpinan, senior, manajer, tenaga kerja juga memiliki keselarasan tujuan. Yang ketiga, tujuan dari penerapan bisnis itu adalah kesuksesan organisasi. Ya, pencapaian target-target. Lalu yang keempat, memenuhi atau melampaui ya, persyaratan atau harapan atau kinerja dari pelanggan, dari pesaing maupun dari pembanding. Dan yang terakhir, harapannya tujuan bisnis excellent dapat beroperasi secara efisien dan produktif. Slide ketiga. Oke, di dalam bisnis excellent itu kita mengenal adanya 11 core value. 11 core value atau konsep yang ada di seluruh organisasi unggul di dunia. Ini hasil kajian riset yang dilakukan oleh NIST, National Institute for Standard and Technology di Amerika di bawah Department of Commerce, ya, menemukan bahwa perusahaan unggul di dunia, mereka tanpa pernah janjian mungkin, tetapi dari riset menghasilkan sebuah kesimpulan. Paling tidak ada 11 core value. Yang pertama, sistem perspektif. Organisasi unggul harus memiliki kesisteman yang hebat. Yang kedua, para pemimpin yang visionary, ya, melihat jauh ke depan kemana organisasi akan dibawa. Lalu yang ketiga, customer focus excellence. Jadi artinya organisasi ada, produk dihasilkan, jasa diberikan, itu tidak lepas untuk memenuhi apa yang menjadi persyaratan harapan pelanggan dan unggul dibanding pesaing. Lalu yang keempat, valuing people. Menghargai, mengapresiasi semua orang yang terlibat dalam bisnis yang dijalankan. Yang kelima, organizational learning and agility. Pembelajaran sumber daya manusia, knowledge management, agar organisasi, agar orang-orangnya agile, adaptif terhadap perubahan dan tantangan. Lalu fokus on success. Berikutnya managing for innovation. Ada perusahaan otomotif memiliki moto inovasi atau mati. Inovasi tiada henti. Lalu manajemen by fact. Ya. Social contribution. Bahwa eksistensi organisasi tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial sekitar. Lalu etik and transparency. Saat ini di lingkungan BUMN sedang digalakkan penerapan ISO terkait dengan anti bribery, ya, memperkuat dari implementasi GCG, corporate governance. Harapannya etik and transparency menjadi keyakinan semua pihak bahwa bisnis dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir ada delivering value and result. Bahwa organisasi ada orang-orang bekerja di dalam organisasi harus menghasilkan, harus berpikir tentang apa yang dideliver, apa yang dihasilkan, nilai apa yang dihasilkan untuk manfaat semua pihak atau stakeholder. Dari ke-11 core value inilah
NIS membangun sebuah kerangka kerja, Business Excellence Framework, ada 7 aspek, 7 kategori. Yang pertama tentang kepemimpinan, yang kedua tentang strategi, yang ketiga tentang pelanggan, yang keempat tentang pengukuran, analisis, dan knowledge management. Yang kelima adalah workforce, tenaga kerja. Dan keenam, operational. Kategori 1 sampai 6 kita sebut kategori proses. Lalu yang ketujuh adalah result, business result. Dari apa yang dilakukan dari 6 jenis atau kategori proses tadi, harus ada ukuran, KPI, PI, yang menunjukkan efektivitas, efisiensi. Ada sub 71 tentang kinerja produk dan proses. 72 kinerja pelanggan. 73 tenaga kerja. 74 kinerja kepemimpinan. Dan yang terakhir 75 sebagai fundamental organisasi adalah kinerja keuangan dan pasar. Berikutnya, pada slide keempat, kita melihat bahwa slide keempat, bahwa organisasi selalu ingin mencapai target. Didasarkan pada visi, misi, dan tata nilai yang dikembangkan, yang dikelola. Di dalam rencana jangka panjang, kita mengenal SWOT, di dalamnya ada Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Business Excellence melihat selain opportunity, selain strength, juga harus fokus pada weaknesses dan threat. Bisa dikelompokkan menjadi tantangan aspek bisnis, aspek operasional, aspek tenaga kerja, dan aspek sosial. Saat ini, seluruh organisasi bisa dikatakan di seluruh dunia, mungkin hampir 90% negara di dunia telah mengalami pandemi coronavirus. Maka apa yang dicita-citakan, apa yang sedang dikerjakan saat ini tahun 2020, sampai ke depan, RJP 5 tahunan misalnya, itu menjadi tanda tanya besar. Pak Menteri BUMN, Erick Thohir, sudah memberi indikasi bahwa BUMN yang dikelola di kementerian tahun ini silakan segera menyesuaikan rencana strategis, target, dan seterusnya. Ini mengindikasikan tantangan terkait dengan coronavirus menjadi sangat kritikal. Pengalaman dari Wuhan mungkin 2,5-3 bulan bisa pulih, recover. Tapi apakah langsung seketika pulih? Tidak. Bahkan berita terakhir muncul lagi coronavirus atau yang lain yang tidak ada indikasi orang menderita serangan virus itu. Sangat mengerikan, teman-teman. Dan saat ini di Amerika menjadi negara yang paling hebat di dalam isu coronavirus karena jumlah korban, jumlah penderita itu mencapai rekor tertinggi di antara negara lain. Kita berdoa Indonesia bisa disiplin melaksanakan protokol untuk mencegah adanya penularan dan korban yang semakin meningkat. Ini menjadi penting dan saya kali ini ingin mengundang teman-teman terutama yang bertanggung jawab pada aspek tenaga kerja untuk berpikir di situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kita sudah melihat dampaknya, layoff, slowdown, bahkan kemarin saya jalan-jalan belanja, maksud saya seminggu sekali saya berani keluar, itu ada satu jaringan restoran sudah memutuskan 1 bulan dari seluruh cabang di Indonesia berhenti. Berapa tenaga kerja, berapa omset, berapa dampak, multiplier efeknya. Sangat luar biasa. Dan ini menjadi tantangan bagi kita para pengelola tenaga kerja. Gimana cara? Saya teringat pada tahun 2008-2009, Semen Indonesia mengalami, kita secara nasional mengalami krisis ekonomi saat itu. Keputusan manajemen adalah yang pertama downsizing. Tidak tidak mau, nggak ada pilihan lain, suka tidak suka harus dilakukan. Pengurangan tenaga kerja, fokus pada operasional, mengurangi tenaga outsourcing. Dan yang saya apresiasi, saya salut adalah keputusan manajemen untuk memanfaatkan momen slowdown itu, mengasah gergaji. Ini istilah 7 Habits, ya, asah gergaji. Mengatur, meremajakan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja di era yang sepi ini. Kita beruntung hidup di era
elektronik. Jadi kegiatan seperti itu tidak harus memobilisasi dana, waktu, tenaga yang luar biasa karena kita bisa lakukan online. Itu salah satu opsi yang harus kita lakukan. Jadi fokus pada tenaga kerja. Next slide. Pada slide kelima, saya ingin menceritakan bagaimana aspek manusia tidak lepas dari motivasi. Tokoh yang ternama di bidang motivasi ilmu psikologi adalah salah satunya David McClelland. Beliau hidup lahir tahun 1917 dan meninggal 1998. Terakhir menjadi profesor di Harvard University. Beliau adalah pencetus teori human motivation theory atau social motivation theory. Kemudian dari riset long term lintas budaya dikembangkan sebuah modul pelatihan yang disebut achievement motivation training. Next slide. Apa sih yang kita sebut motivasi itu? Motivasi adalah arah dan kekuatan dari usaha yang dilakukan oleh seseorang. Arah dari usaha merujuk pada suatu tindakan yang bisa kita lihat. Apakah seseorang itu mencari peluang, mendekati adanya situasi atau peluang, bahkan mau tertarik pada situasi itu. Untuk itu saya melihat Bapak Ibu sekitar 74 orang yang hadir saat ini, itu saya bisa katakan Bapak Ibu semuanya memiliki indikasi orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Untuk itu saya minta angkat jempol semuanya bagi apresiasi Bapak Ibu yang telah mendedikasikan waktu untuk belajar menjadi lebih baik. Oke, sedangkan intensitas usaha, effort, itu merujuk pada intensitas kekuatan. Seberapa besar, ya. Karena pada sisi lain ada orang memiliki gadget, memiliki sinyal yang baik, tetapi mending tiduran aja lah, atau doing something yang lain yang lebih leisure gitu ya. Tapi Bapak Ibu mau di tengah-tengah waktu yang harusnya enak-enak tidur di rumah, mungkin Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk belajar. Ini adalah bisa membedakan siapa yang memilih suatu tindakan dan tidak itu pada situasi yang sama, peluang yang sama. Ini adalah menggambarkan sebuah motivasi. Next slide. Motivasi menurut David McClelland itu ada 3 yang dikembangkan, yang dipromosikan. Yang pertama, the need for achievement, NH. Yang kedua, the need for affiliation. Need for affiliation untuk bersahabat. Lalu yang ketiga, need for power. Mungkin tokoh lain, Maslow misalnya, Abraham Maslow, memperkenalkan 5 level motivasi atau kebutuhan. Tapi kali ini McClelland fokus pada 3 aspek ini. Next slide. Lagi ya, Pak Gatot. Pada berikutnya, apa sih yang bisa kita lihat orang yang memiliki motif berkuasa? NO ini saya dahulukan NO-nya, yaitu orang menjalankan aktivitas politik, berorganisasi, lalu sangat peka terhadap struktur. Jadi senang dapat jabatan, gelar, ya. Lalu mengoleksi benda-benda, ya. Sesuatu termasuk mungkin foto dengan tokoh itu bagian dari ekspresi motif berkuasa. Mencoba membantu orang tanpa pamrih, ingin jadi hero. Konsep ini tidak bicara baik dan buruk, tetapi bahwa setiap manusia memiliki paling tidak menurut McClelland 3 jenis motif sosial tadi itu. Tinggal proporsi seperti apa masing-masing motif. Next slide. The need for affiliation. Next slide. Kita mengenal motif bersahabat. Motif bersahabat itu sebelumnya, slide sebelumnya, ya oke, suka kumpul, ya ini yang bahaya nih orang-orang kita di tengah lockdown orang masih kumpul. Kalau kita lihat di video media massa medsos sampai tenaga Satpol PP membubarkan entah di warung kopi, entah di lapangan dan seterusnya. Itulah manusia, suka bergaul dengan orang lain. Jadi mereka kalau dalam situasi kerja fokusnya ke pertemuannya, bukan selesainya pekerjaan, tercapainya target. Ini manusia di ekspresi motif bersahabatnya. Lalu mementingkan segi hubungan, sehingga oke lah mungkin merasa orang lain mengatakan kamu kok di
dolimi kamu dan buat dia oh nggak apa-apa dan seterusnya karena lebih menjaga hubungan ya. Mungkin muncullah pakai lalu untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Jadi tidak pede ketika mengambil keputusan. Ini ciri-ciri orang yang memiliki motif bersahabat yang dominan. Lalu efektif bekerja bersama, tidak bisa sendiri. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan harus memilih orang yang tepat. Jangan sampai misalnya orang yang harus kerja jadi analis atau karyawan di lab itu tipikalnya orang yang nggak betah kerja sendiri, wah nanti bisa buyar itu nanti ya. Berikutnya yang terakhir dari ini adalah need for achievement. Apa sih cirinya? Yaitu orang yang memiliki tanggung jawab pribadi. Dia bukan peternak kambing hitam, ya, bukan peternak kambing hitam. Jadi segala sesuatu kembali menjadi tanggung jawab pribadi. Tidak mengalihkan, tidak cari alasan, tidak ada excuse gitu ya. Lalu mengambil risiko yang sedang atau wajar atau kalkulatif. Bukan yang nekat, bukan yang sok-sokan. Berbasis kinerja sebelumnya, berbasis kemampuan yang sudah terwujud, teruji. Lalu menggunakan umpan balik. Orang-orang ada yang kita lihat mendapat umpan balik, bahkan dipuji pun sensitif merasa itu disemoni itu. Disindir gitu ya. Orang-orang yang memiliki achievement, need for achievement tinggi itu tidak akan bereaksi negatif pada semua feedback. Ya. Lalu yang terakhir melakukan segala sesuatu secara kreatif, jadi inovatif. Ya. Jadi mereka yang berani mencoba yang lain itu salah satu ciri. Next slide, saya harus cepat karena waktunya tinggal 5 menit mungkin ya. Oke, hasil penelitian Michael Beer, profesor di Harvard Business School tahun 2009 menunjukkan adanya 3 hal yang penting agar organisasi itu sukses. Maaf Pak Gagut, 2 menit lagi. Komitmen dan yang memiliki kinerja bagus, yaitu adanya keterampilan pimpinan menyelaraskan kinerja atau target atau strategi organisasi. Lalu yang kedua, terampil memberdayakan, menguangkan, sehingga karyawan yang dilibatkan dalam bekerja memiliki makna, berarti, bangga pada tanggung jawabnya, diberi keterampilan, pengetahuan, lalu membangun mentalitas mau belajar terhadap perubahan. Lanjut. Pada slide yang ke-12, kita ada achievement, motivation, dan competitiveness. Ya. Achievement motivation fokusnya pada pencapaian tugas secara berhasil, sukses, melampaui target, tidak takut gagal terhadap kegagalan. Lalu competitiveness, adanya mau bersaing. Adanya target, dia ingin capai itu bahkan lebih baik. Bukan malah memasang target di bawah kemampuan atau prestasi selama ini. Berikutnya, di slide berikutnya, dalam setting pelatihan motivasi berprestasi, David McClelland memiliki 4 tujuan. Ini sebenarnya background-nya keren, AMT itu. Jadi salah satu paradigma McClelland itu adalah pertanyaan kenapa di bumi, di dunia ini, bahkan lintas sejarah, itu ada bangsa yang unggul, ada bangsa yang tidak unggul atau bahkan hancur. Di risetnya McClelland itu belajar sejarah tentang zaman Bizantium, ya, Romawi, ya, bangsa-bangsa di Timur Tengah, di Asia, China, ya. Kemudian pertanyaan juga kenapa dari fakta yang ada bangsa-bangsa yang hebat ternyata berada di lingkungan alam yang sangat gersang, yang sangat challenging. Jepang, Korea, bisa kita Singapura, ya, itu adalah contoh. Lalu dari sana muncul konsep achievement motivation. Salah satu risetnya adalah di sana ada orang-orang yang memiliki high achiever, di mana mereka memiliki profesi yang tepat untuk mereka adalah entrepreneur, atau bagi kita yang bekerja di organisasi memiliki jiwa intrapreneur. Ini adalah kesimpulan yang dihasilkan, lalu berpikir kalau begitu di dalam konsep psikologi ada yang disebut modifikasi perilaku.
bahwa sebenarnya perilaku itu nggak boleh dianggap sesuatu yang dari sononya. Orang bilang batuk bisa diobati, watak nggak bisa. Nah, itu bahasa Jawanya begitu. Sehingga seolah-olah nggak bisa diintervensi. Dalam psikologi kita kenal modifikasi perilaku, maka salah satunya program ini adalah mengintervensi seseorang untuk memiliki pola pikir orang hebat, high achiever, entrepreneur atau entrepreneurship. Dalam modulnya ada 4 tujuan, yaitu pertama achievement syndrome. Orang harus digali, dibina, dan dibiasakan memiliki sindrom achievement untuk menjadi lebih baik. Salah satu moto sederhana adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus ada lebih baik dari kemarin. Atau dari hari ini. Waktunya 1 menit lagi, Pak. Yang kedua, self-study. Self-study. Memiliki kemauan belajar kelemahan kekuatan. Silakan Bapak Ibu ikut psikotes untuk mengetahui SWOT-nya masing-masing. Tapi ingat, nggak perlu risau dengan kelemahan, threat, atau weaknesses, tapi bangunlah kompetensi dari kekuatan dan keunggulan Bapak Ibu. Lalu goal setting, bagaimana menetapkan target, bagaimana konsep risiko. Di sini orang digali sehingga profil seseorang, pembelajaran seseorang bisa menjadi lebih baik, menjadi orang high achiever. Lalu pentingnya interpersonal support, mengidentifikasi siapa kawan, siapa lawan, siapa mitra, bagaimana ekosistem. Sangat experiential learning, trainingnya. Lanjut. Lalu bagaimana pertanyaannya untuk mengetahui motif seseorang? Salah satu pendekatan yang digunakan adalah tes yang disebut thematic apperception test. Ada yang digunakan sekitar sampai 6-11 TAT, kita sebut singkatannya TAT. McLellan menggunakan 4-6 gitu ya. 4-6 gambar, lalu gambar itu ditayangkan selama 30 detik, menuliskan cerita 5 menit. Kali 6 gambar, maka total sekitar 35-40 menit sudah selesai. Orang menceritakan apa yang dilihat menjadi sebuah cerita, baik bersambung maupun tidak, terkait sama tidak dengan gambar-gambar sebelumnya. Maaf Pak Gaguk, waktunya sudah selesai. Baik, 1 menit, maaf. Oh, 1 menit. baik. Maka di sana nanti kita bisa menemukan cerita orang yang mengindikasikan dia high achiever atau tidak. Next slide. Langsung jump ke 7. High achiever itu ternyata orang memiliki risk taker yang sedang, moderate. Lalu suka pada feedback yang konkret. Lalu personal responsibility dan suka belajar dari lingkungan. Lalu kesimpulannya, jam ke slide berikutnya. Ini silabusnya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini. Jadi, sebelum thank you, maka ketika kita bicara business excellence, sebenarnya mau tidak mau, kita harus care, kita harus kembangkan yang disebut manusia, karena dialah doer-nya. Tanpa itu, nanti sistem itu dikelola oleh orang-orang yang mungkin bukan high achiever. Jadi, rasanya tidak optimal perusahaan menerapkan business excellence kalau orang-orangnya tidak memiliki secara fundamental konsep tentang bagaimana menjadi high achiever. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Mari kita berdiskusi. Ya, terima kasih kepada Pak Gaguk atas presentasinya yang luar biasa. Waktunya memang terbatas Pak Gaguk. Menarik sebenarnya untuk kita eksplorasi lebih dalam. Tapi kita coba dengar beberapa pertanyaan Pak Gaguk dari floor, dari Bapak Ibu yang berpartisipasi saat ini. Untuk sesi pertanyaan ini saya coba bagi menjadi 2 sesi saja ya. Masing-masing ada 2 pertanyaan besar. Yang pertama, sesi pertama yang terkait dengan achievement motivation training dulu ya Pak Gaguk ya. Saya ingin sampaikan pertanyaan dari, ini saya gabung-gabung, mohon maaf Bapak Ibu ya. Yang pertama dari Pak Yayat ya. Dengan cara apa agar perusahaan semakin kompetitif dan mencapai kesuksesan di tengah kondisi seperti ini?
Ini juga sama dengan pertanyaan Pak Joni Munte dari Bandung ya. Kira-kira terkait dengan kondisi COVID-19 sekarang ini, bagaimana KPKU digunakan sebagai tools untuk menjawab tantangannya, gitu. Nah, itu yang dua ya Pak Gagu ya, dua yang saya gabungkan, jadi satu yang bisa silakan dijawab. Pertanyaan mau satu-satu atau saya sampaikan dulu nih Pak? Satu klaster aja. Oke, satu klaster ya. Yang kedua tentang bagaimana memotivasi. Nah, ini pertanyaan ini teknis ya. Dari Pak Umam, Pak Khotibul Umam, bagaimana cara memotivasi tenaga kerja, Pak Gago? Yang kedua, hampir sama dengan Pak Dialah ya. Apa faktor motivasi kerja saat ini sangat berpengaruh kepada produktivitas kerja kita di era virtual? Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang agak sama ya. Nah, terkait dengan people paradigm ini dari Pak Firmanto, apakah sejalan Pak dengan kebijakan PHK yang sekarang ini sedang terjadi gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sama itu dari Pak Agung ya tentang bagaimana program motivasi karyawan bisa diukur, itu silakan Pak Gagu untuk dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk perhatian pertanyaan teman-teman. Saya akan coba menjawab dan saya pasti tidak bisa memberikan obat mujarab karena semuanya nanti pasti akan saling berkolaborasi beberapa aspek. Tapi kalau kita fokus pada tema terkait dengan bagaimana aspek motivasi berprestasi ini kita manfaatkan pada era atau situasi pandemik ini, maka pertama kalau saya ingin menjawab cara organisasi tetap kompetitif, saya pikir perusahaan-perusahahan yang telah mengenal, yang telah menerapkan, bahkan yang telah melakukan asesmen kinerja organisasi berbasis World Trade Excellence Framework atau KPKU, itu tetap keep going, jadi tidak ada pilihan lain, itu tetap harus dilaksanakan dengan baik. Tapi dengan catatan, karena dalam situasi seperti ini atau juga secara umum, bahwa saya melihatnya organisasi dengan kumpulan orang. David McLennan mengingatkan orang itu memiliki 3 motif sosial. Mana yang cocok untuk organisasi yang kita kelola? Kalau kita mengelola sebuah yayasan charity misalnya, mungkin need of affiliation itu perlu. Tapi kalau di organisasi bisnis, manufaktur, jasa, sebenarnya profilingnya dari ketiga motif yang dimiliki manusia itu, yang bersangkutan harus memiliki skor dominan pada aspek need for achievement-nya. Supaya apa? Dia paham tentang dan bisa mewujudkan ciri-ciri seorang high achiever itu. Tapi kalau enggak, itu tadi, ini perusahaan harus berbisnis tapi dia sangat fokusnya afiliasi atau terlalu banyak diisi oleh orang-orang yang memiliki need for power. Artinya apa? Organisasi tidak pernah tenang karena orang tanda kutip berebut posisi, berebut jabatan, lupa target, lupa prestasi. Nah, itulah kenapa pemetaan, profiling orang dari aspek human motivation teorinya McLellan ini perlu dilakukan. Itu satu. Karena apa, sekali lagi, kita pada umumnya berada di komunitas perusahaan-perusahaan penerap business excellence. Jadi ini yang menjadi fondasi yang ingin saya remind bagi teman-teman. Lalu saya kaitkan dengan COVID-19 itu karena saat ini kita slow down. Saya kaitkan dengan pertanyaannya Mas Firmanto. Terima kasih Mas Firmanto pertanyaannya. Lalu apakah selaras kalau perusahaan ada PHK gitu, ya? Harus. Halo. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada sedikit gangguan sinyal atau
dari Pak Gagunya. Halo, Pak Gagu, bisa sambung lagi? Baik, sambil menunggu Pak Gagu ya, Bapak Ibu, tadi saya sengaja untuk membagi dua sesi. Aduh, sudah masuk Pak Gagu? Oke. Ya, oke. Dilanjut Pak Gagu. Maaf kalau terputus saking asiknya. Ya. Jadi terkait dengan PHK sekali lagi itu situasional, tapi bukan sesuatu yang tabu. Kita bicara bisnis, kita bicara menyelamatkan kapal gitu ya. Jadi bagaimana itu dikelola itu memerlukan keterampilan, hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Saya punya pengalaman 9 mem-PHK 450 orang outsourcing, itu saya ada waktu sekitar 3 bulan untuk mensosialisasikan, dan pada saat hari tidak ada opsi lain, mereka bisa memahami itu. Itu contoh. Baik. Itu. Pertanyaan Pak ya, yang ke Piala misalnya, dan Pak Umam kalau tidak salah, bagaimana memotivasi tenaga kerja? Kita bisa gunakan memotivasi. Maaf Pak Gagu, memotivasi juga sekaligus tolong diberi contoh studi kasus tentang pemotivasian itu. Ini juga ditanyakan oleh Pak Ida Bagus Putu Aditya serta Ibu Ratnasari Dewi kebetulan. Jadi kita gabungkan aja Pak. Ya. Jadi salah satu aspek motivasi yang baik adalah aspek pengembangan, aspek esteem, aspek harkat. Ya. Kalau Herzberg mengatakan aspek motivator yang baik itu adalah hal yang sifatnya lebih long term. Kalau yang jangka pendek itu ya, biasanya misalnya finansial, itu dari riset itu efeknya 3 sampai 4 bulan orang itu istilahnya semangat, termotivasi, berikutnya dia kembali dan menuntut lagi. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan, esteem, harga diri, sertifikasi salah satunya, itu adalah upaya-upaya pemberian motivasi yang lalu bagaimana memotivasi yang baik, yang efektif adalah terus terang keteladanan. Jadi kenapa terus terang di dalam kategori 1, kalau ini kita kaitkan dengan business excellence, adalah role model, leader as a role model itu penting. Oke. Gak usah jauh-jauh Baldrich, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan ing tut ya, ingarso song tulodo gitu ya, ingarso song tulodo. Jadi ini sangat efektif ya, sangat efektif menjadi role model, Baik Pak. Menjadi pemimpin yang berintegritas, Pak Gagu. kata dan tindakan. Nah itu. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Gagu. Masih di sesi 1 terakhir tanggung ini Pak ya, yang kebetulan selaras ya, sejalan. Kira-kira program motivasi karyawan itu bisa diukur nggak ya? Ini pertanyaan dari Pak Agung Purnomo Pak. Silakan. Ya, jadi terus terang yang saya introduce sebenarnya adalah sebuah paket pelatihan motivasi berprestasi. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ngikutin atau format lain, tetapi kegiatan training AMT itu sebuah pelatihan untuk mengubah, untuk mengintroduce dan untuk menguatkan paradigma sebagai intrapreneur atau entrepreneur atau high achiever melalui pendekatan experiential learning. Jadi ada aktivitas diskusi, ceramah, tanya jawab, bermain, observasi, presentasi, ya fantasia atau imagery, ya gunakan alat ukur, tes, kuesioner, ya permainan beragam sehingga kita menghasilkan sebuah profil setiap peserta. Peserta mendapatkan feedback apa yang harus
dikelola, dikurangi, apa yang harus ditingkatkan. Nah, jadi ada sistem scoringnya kalau menggunakan pelatihan seperti ini. Memang durasinya bisa diatur. Normalnya McLellan setting 40 sampai 50 jam. Saya sudah melaksanakan sejak tahun 94 sampai sekarang, saya tidak kurang sekitar 75 sampai 80 batch saya terlibat dalam pelatihan ini. Jadi dan semua peserta merasakan manfaat bahkan penyesalan. Penyesalan apa? Karena kenapa dia baru tahu, baru ikut pelatihan seperti ini di usia yang sudah ini. Coba saya ikut dan tahu sejak muda, mungkin saya akan lebih efektif hidup saya, sukses. Ini adalah testimoni-testimoni yang diberikan. Jadi ini upaya penyelarasan tujuan organisasi, diri saya seluruh organisasi dengan pasukan, ibaratnya begitu. Sumber daya manusia memiliki high achiever motivation. Itu sangat dahsyat itu nanti kalau bisa disinergikan. Nah, saya membayangkan di tengah situasi yang slow down ini, why not tidak kita coba begitu ya, berpikir tentang itu sehingga saat perusahaan atau situasi kembali normal, perusahaan menjadi semakin siap berkompetisi, sementara yang lain mungkin baru pemanasan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Gaguk, terima kasih banyak. Kita masuk ke sesi 2, Pak. Memang agak mepet waktunya. Ini dikaitkan dengan paparan Pak Gaguk juga di yang akhir-akhir ya, Pak. Tentang achievement motivation trend, achievement motivation theory. Ini ada beberapa pertanyaan, ada dari Pak Khotibul Umam, Pak Cipto, Pak Arif Kamirin. Saya akan gabungkan, Pak, yang terkait dengan need for achievement, need for power, need for affiliation itu. Yang pertama, ciri tenaga kerja mana, Pak, yang dibutuhkan sesungguhnya di dalam organisasi, gitu. Terkait dengan 3 karakteristik ini. Ini pertanyaan Pak Khotibul Umam yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyelaraskan antara ketiganya kalau memang ada. Ini pertanyaan dari Pak Cipto. Dan yang ketiga dari Pak Arif, bagaimana mengidentifikasi orang-orang ini, gitu, Pak. Itu yang sesi kedua, pertanyaan pertama ya, Pak ya. Jadi bagaimana mencirikan apakah ada kebutuhannya, apakah harus ada semuanya, dan bagaimana kemudian menyelaraskan. Itu dulu, Baik. Pak. Baik, jadi sekali lagi human motivation theory mengatakan setiap manusia memiliki karakter atau 3 jenis motivasi tersebut, ya. Cuman nanti kadarnya yang berbeda-beda. Given memang orang punyai proporsi yang berbeda satu sama lain, ya. Tetapi proporsi ini sebenarnya bisa diintervensi melalui sebuah experiential learning process, katakan seperti AMT. Nah, saya mengatakan perusahaan-perusahaan bisnis yang katakan tanda kutip harus tumbuh, harus bersaing, itu mau tidak mau harus didominasi oleh orang-orang yang memiliki profil need for achievement yang dominan. Sebenarnya skornya itu kalau need for achievement sendiri itu kalau dari hasil tes TAT-nya itu bergerak dari 0 sampai 23. 0 sampai 23. Tapi dari research mengatakan yang orang-orang yang sukses itu ternyata di range 10-11 atau 11-12. Ya. 10 atau sampai 11, sorry. Ya. Okay. Itu adalah skor high need for achievement yang ideal. Lalu need for power-nya itu 1, rentang 0 sampai 3. Lalu need for affiliation 1 sampai 7, dia yang ideal 1 sampai 9 kalau nggak salah, 0 sampai 9 sorry, itu di poin 5, di band 5, di rentang 5. Jadi 10 atau 11, 2 dan 5. Ya. Ini kursi yang ideal. Saat kita melakukan katakan pelatihan, profil itu akan bervariasi setiap orang dalam satu kelas itu. Dan ini kemudian menjadi PR bagi program instruktur untuk mengintervene agar orang-orang yang low atau extreme high atau extreme low itu berada dan mengenali ciri-ciri yang ideal dan
kondisi keberadaan yang bersangkutan. Ini sangat penting dan ini semua experience sehingga sangat berdampak pada psikologisnya untuk seseorang itu move on gitu ya. Jadi tetap harus ada ketiga need ini ya Pak ya dalam perusahaan ya. Iya. Tapi untuk organisasi-organisasi yang boleh saya katakan charity misalnya, itu ya orang-orang need for affiliation-nya harus tinggi. Atau mungkin di bagian humas misalnya itu need for achievement affiliation-nya harus tinggi. Orang-orang di keamanan, orang-orang di logis mungkin apa ya, audit itu need for power-nya. Itu harus lebih dominan, jangan hanya yang afiliasi, nanti bisa berkolusi. Ya. Profil-profil ini sangat penting dan itu semua ada alat ukurnya untuk menggambarkan profil seseorang, sehingga data ini menjadi penting bagi pengelola tenaga kerja menempatkan orang yang pas. Kira-kira itu, Pak. Oke, baik Pak Gagu. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan terakhir masih bisa Pak? Sekretariat masih bisa ya? Mohon maaf, cuma dua menit lagi. Ya, dari Pak Toto, Pak, ini bagaimana korelasi virus mental, motivasi berprestasi menurut DMC dalam mencapai high performance dikaitkan dengan 11 core value KPKU, Pak. Yang kedua, Michael Beer, bagaimana senior leader mengintegrasikan knowledge leadership, strategic, HCM, desain organisasi dan pengembangan maupun transformasi organisasi. Bagaimana senior leader melakukan transformasi dalam mencapai komitmen tinggi dikaitkan dengan five core value leader itu, Pak? Baik, jadi saya sempat mencermati 11 core value. Dari 11 core value itu mostly itu bicara tentang karakter high achiever. Karakter high achiever. Ya. Innovation, vision, leadership, visionary leadership, apalagi ya, etik, ya, manajemen by fact mungkin itu ini, tetapi selebihnya itu boleh dikatakan 9 atau 10 dari 11 core value itu adalah identik dengan karakter. Nah, sehingga pasti dampaknya, konsekuensinya, kalau perusahaan ingin istilahnya kafah, ya, holistik, ya sudah. Orangnya harus dipetakan, orangnya harus diintervensi supaya ibaratnya tanah, kalau memang dibutuhkan tanah yang gembur, semuanya jadi gembur tanah ini, orang-orangnya. Supaya praktek manajemen bisnis excellent itu sangat efektif, sangat produktif, dibandingkan di dalamnya masih ada orang-orang yang need for power-nya masih tinggi. Ini jangan salah penempatan lagi, gitu ya. Ini menjadi batu sandungan kendala untuk organisasi accelerate, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan kedua dan ketiga, mungkin saya mungkin tidak bisa menjawab karena mungkin tema sore ini saya mungkin tidak sampai ke sana atau mungkin kita bisa berdiskusi di luar forum. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik Pak Gagu, terima kasih atas paparan dan pertanyaan semuanya. Saya kira waktu kita memang dibatasi sekali, Pak. Ada masih mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih diinginkan dikomunikasikan oleh para partisipan, tapi kita mungkin tidak bisa menjawabnya atau tidak bisa menyediakan waktunya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kepada Pak Gagu, mari atas presentasinya kita berikan 2 jempol kita. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya terpaksa harus menggabung-gabung karena memang ada beberapa yang harus digabung untuk mempersingkat waktu, mengefektifkan juga tanya jawab ini. Untuk sesi pertanyaan ini paling tidak kita sudah mendapatkan tambahan lagi ya wawasan keilmuan yang disampaikan sebelumnya lewat paparan. Untuk itu sekali lagi kita akan menyudahi sesi WFA keempat kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan segala macam masukan-masukannya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa
mengingatkan ya, supaya Sobat Excellent untuk bisa mengisi link evaluasi yang disediakan oleh tim FEB di kotak chat, di link-linknya. Itu baik evaluasi tentang kegiatan kita kali ini maupun evaluasi untuk narasumber atau moderator atau kegiatannya. Kemudian juga atas nama Ketua FEB, saya mewakili untuk memberikan apresiasi kepada Pak Gagu atas kontribusinya dalam memberikan paparan materinya di WFA keempat kali ini berupa e-certificate ya, dan token apresiasi yang nantinya disediakan oleh panitia dan akan dikirim ke email maupun ke alamat korespondensi Pak Gagu. Dan untuk semua peserta yang hadir, terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya, luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik, sangat dalam, sangat menukik gitu ya. Cuman saya memiliki keterbatasan sebagai moderator untuk mengalokasi waktu nih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih tetap bisa semangat terus ya, dan nanti ada beberapa yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Gagu jawaban-jawabannya di sesi-sesi yang lain atau di kesempatan yang lain, di forum yang lain. Kepada para peserta yang hadir pada WFA kali ini akan diberikan e-certificate atas partisipasinya. Ada contohnya? Nah, seperti ini. Akan diberikan e-certificate, lumayan untuk portofolio Bapak Ibu semua ya. Gitu. Dan kepada dua peserta terbaik dalam WFA kali ini, maka panitia akan memberikan token apresiasi berupa buku ini, buku Fee Theory, Tata Kelola Perbaikan Kinerja atau Management for Improvement yang dikarang oleh Pak Teddy D.Ardi dari PT Jasa Marga. Ini senior kita juga di FEB, Expertise Business Excellence. Yang mana peserta terbaik itu yang terpilih sebagai peserta terbaik kali ini adalah yang pertama Pak Khotibul Umam. Ya, nggak ada tepuk tangannya ya? Pak Khotibul Umam, selamat Pak. Yang kedua diberikan kepada Pak Cipto dari Garuda Indonesia. Terima kasih. Ya, selamat Pak Khotibul Umam dan Pak Cipto atas Terima kasih, Pak. Bukunya ya sebagai peserta terbaik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak-Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semua, tibalah kita pada penghujung acara WFA hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas kehadiran, partisipasi dalam khususnya tanya jawab tadi ya, dalam acara WFA kali ini secara keseluruhan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam excellent. Waalaikumsalam. Sekretariat FEB. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih banyak Bapak Darlim Tambu Bolon selaku moderator pada acara siang hari ini. Sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, selamat kepada Bapak Khotibul Umam dan juga selamat kepada Bapak Cipto Ismoyos yang mendapatkan buku Fee Theory karangan dari Bapak Teddy. Terima kasih Selanjutnya, Pak Adit. peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, ada agenda FEB di bulan April 2020 ini. Ada beberapa agenda selanjutnya, yaitu WFA ke-5. Dapat mendaftarkan di link-link yang ada di dalam flyer. Dan juga ke Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengisi link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellent BUMN. Dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi pembicara di kolom tersebut atau di kolom chat. Dapat difoto, ditulis, atau diketik. Baik. Dan juga agenda Forum Excellent BUMN yang tidak kalah menarik selanjutnya adalah bedah buku via webinar Forum Excellent BUMN. Ini akan dilaksanakan pada hari Kamis besok, tanggal 16 April 2020, jam 2 hingga jam 3 sore. Waktu Indonesia Barat via Zoom Cloud Meetings. Dapat mendaftarkan di link yang tertera di dalam flyer tersebut. Dan narasumber tersebut adalah Esther Roselyn selaku
pengarang buku yang akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Haris dari PT Semen Indonesia Group. Dan juga agenda selanjutnya yaitu pada hari Jumat, FEB akan menyelenggarakan WFI Session 5, yaitu pembicara dari perusahaan PT Abot Indonesia, yaitu Ibu Sri Haryati, dan dimoderatori oleh Ibu Foni Yulina dari PT Kima Pharma Tbk dengan topik Creating Improvement Culture in Pharmaceutical Company. Hari Jumat 17 April jam 2 hingga jam 3 waktu Indonesia Barat. Dapat mendaftarkan ke link yang tertera di dalam flyer. Dan juga ada acara yang tidak kalah menarik di hari Sabtu, yaitu tanggal 18 April. Ini adalah agenda FEB yang berjudul Business Excellence Virtual Cafe di hari Sabtu dengan guest speaker yang pertama ada Bapak Abdul Halim dengan materi Leader and Measurement Analyst, dan juga Pak Teddy Juniardi yaitu dengan materi Strategi dan KMIT, dan juga Pak Dudung Prilaksono dengan materi Customer, dan juga materi Workforce yang akan disampaikan oleh Pak Arif Budi Kamirin, dan juga materi tentang Operation yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Iman Sudiharto. Beliau adalah tim expert dari Forum Excellence BUMN yang akan menyampaikan topik terkait Business Excellence Ways in the midst of COVID-19. Dapat mendaftarkan ke link yang tertera di dalam flyer tersebut dan nanti akan diinfokan melalui sosial media dan juga WhatsApp group. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ya, Pak Darlim. Sebelum ditutup saya ingin sampaikan register partisipan kita ada 111 ya pada kesempatan WFA kali ini. Yang hadir ada 72 tadi saya masih lihat, yang tersebar dari Sumatera bahkan sampai ke arah timur ya, Kepulauan Indonesia ini gitu setahu saya. Dan hadir juga beberapa direksi, Bapak Ibu, ada Direktur PT PAL, Bapak Sutrisno, selamat bergabung Pak Trisno. Dan Direktur PTPN 9, Pak Tio. Beliau adalah Waketum, kebetulan Waketum FEB yang hadir juga di tengah-tengah kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Darlim atas informasinya dan juga terima kasih pada para direksi yang sudah hadir dalam acara WFA ini, yaitu Pak Tio dan juga Bapak Sutrisno. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah mendaftarkan di WFA ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.